Hai, jumpa lagi di channel YouTube Linda Vivo Princess. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita semua tentang CFTI. Apa itu CFTI? Yuk, kita like dan share dan subscribe channel YouTube ini dulu. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Nah, apa itu CFTI? CFTI adalah sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal, ya. CFTI singkatan dari Certified Financial Technician. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi ini? Yang mengeluarkan adalah IFTA. IFTA itu singkatan dari International Federation of Technical Analysis. Kantornya itu ada di sini di Amerika, ya. Nah, websitenya juga kamu bisa lihat-lihat ke websitenya www.ifta.org, ya. Oke, di IFTA itu ada 2 sertifikasi. Yang pertama adalah CFTI, yang kedua adalah MFTI, Master of Financial Technical Analyst. Nah, ini dia nih, kalau mau CFTI, teman-teman itu harus mengambil examnya atau ujiannya itu 2 level, ya. Harus lewat lulus level yang pertama dan level yang kedua, ya. Jadi kalau baru lulus satu level 1, kamu belum boleh memakai gelar CFTI di belakang nama kamu. Jadi harus lulus kedua-duanya baru boleh memakai gelar itu di belakang nama kamu. Kayak apa sih ujiannya? Oke, level pertama itu ujiannya multiple choice, ya. Ada 120 soal. Ujiannya di dalam bahasa Inggris. Namun ada pilihan juga bahasa-bahasa yang lain, ada Jerman, Spanish, Arab, bahasa Mandarin, juga bahasa Prancis. Dan ujiannya itu boleh kapan aja. Jadi kamu boleh sesiapnya kamu boleh mendaftar untuk ujian di level 1, ya. Ujian level 2 itu ujiannya itu esai. Jadi kamu harus bawa peralatan tulis, bawa penggaris dan segala macam. Karena apa? Karena kamu nanti akan menganalisa grafik manual. Kalau biasa kita pakai charting software, di situ udah ada tools penggaris, udah ada tools warna-warna segala macam. Tapi ketika ujian level 2 ini semua dikerjakan manual. Jadi pastikan kamu membawa alat-alat tulis. Ujiannya juga bisa di berbagai bahasa, ya. Pilihannya adalah ada bahasa Inggris, Prancis, Itali, Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin, ya. Nah, waktu ujiannya ini dalam setahun hanya ada 2 kali, yaitu April dan Oktober. Oktober itu biasanya ujiannya berbarengan dengan konferensi IFTA yang diadakan setiap tahun di bulan Oktober, ya. Jadi untuk level 2 ini ada batas akhir untuk pendaftarannya, ya. Jadi batas akhir kapan kamu mau daftar untuk level 2 itu ada, dan semuanya lengkap ada di websitenya, ya. Nah, sekarang biayanya. Oke, biayanya itu untuk level 1, ya. Jadi terbagi 2 nih, ada yang biaya IFTA member, ada yang biaya non member, ya. Kalau biaya member IFTA, biayanya untuk level 1 $550 Amerika, yang level 2 $850 Amerika. Kalau bukan member, lebih mahal, ya. Biayanya $850 untuk level 1, dan untuk level 2-nya $1.150, ya. Nah, untuk level 2 kita ada penambahan biaya, yaitu $100. Jadi kita seperti sewa ruangan, ya. Sewa ruangan yang kita pilih di negara mana. Jadi kamu boleh pilih, misalnya kamu pas level 2-nya lagi nggak ada di Indonesia, kamu mau ujian di luar negeri, kamu bisa gitu. Nah, itu kan tempatnya khusus, jadi kamu harus bayar biaya tambahan. Seperti waktu itu saya ujian di Jakarta. Nanti ada tempat-tempat yang bisa dipilih. Satu ruangan itu ya untuk yang ujian CFTI aja. Nah, itu kita bayar, ya. Jadi ada additional fee-nya. Oke, itu untuk biaya.
Nah, untuk member IFTA di Indonesia itu kamu, ini kan koleganya dari IFTA ya. Kalau kita jadi member AATI, Asosiasi Analisa Teknikal Indonesia, itu kita bisa dapat biaya yang ini. Tapi kalau enggak, kita bisa juga langsung submit langsung ke IFTA-nya, di websitenya langsung bayar seperti ini ya. Nah, sekarang pengalaman saya nih. Untuk level 1, ujiannya kan multiple choice ya. Jadi kita daftar, kita pilih tempatnya mau di mana ujiannya. Setelah itu masuk ke tempatnya, kita itu diawasi ya teman-teman, jadi ada CCTV yang mengawasi. Kalau misalnya kita ujiannya lebih dari 1 orang, tempatnya nggak deket-deket ya. Jadi jangan berpikir untuk nyontek ya. Jadi jangan berpikir untuk nyontek, karena nyontek itu hanya membohongi diri kamu sendiri ya. Jadi apa ya, kalau misalnya kita mau benar, kita mulai dari hal-hal kecil, jujur aja ngerjainnya. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya udah, kira-kira gitu. Jadi usahakan jujur. Nah, waktu itu saya ujian bersama Pak Arya Santoso, saya madep ke sana, dia madep ke sana ya. Jadi kita ngerjain masing-masing. Ketika semuanya sudah selesai dijawab, kita klik submit. Ketika kita klik submit, itu di ruangan sebelah itu langsung otomatis keluar hasilnya, dan kita bisa tahu apakah kita lulus atau enggak ya. Nah, waktu itu kita berdua langsung lulus ya, kita berdua langsung lulus. Lega banget. Kenapa? Karena kalau nggak lulus, kita mau ulang lagi kan kita harus bayar lagi, seperti itu. Hari itu kita lulus, ternyata hari itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran ujian di level 2 di bulan Oktober ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus deh ya. Jadi hanya ada waktu 2 bulan untuk persiapan ujian ke bulan Oktober. Singkat kata, kita sama-sama submit untuk ujian level 2 di bulan Oktober. Jujur saya gemetar. Kenapa? Karena bahan ujian untuk level 2 itu jauh lebih banyak daripada level 1. Dan level 2 ujiannya adalah esai. Nah, sampailah ujian di level 2. Oke, ujiannya 3,5 jam ya, manual, dalam satu ruangan, ada pengawasnya duduk di depan kita ya. Dia yang mengingatkan berapa menit lagi. Oke, ujiannya dalam bahasa Inggris waktu itu. Dan 3,5 jam lewat, keluar dari ruangan, dan saya sudah punya feeling bahwa saya nggak lulus. Ya, jadi di situ saya tahu bahwa ini saya nggak lewat. Saya bilang gitu ya. Saya punya feeling bahwa ini saya nggak lewat. Kita harus tunggu 1 bulan kemudian ya, untuk kita tahu ujiannya. Kenapa? Kan ini kan esai. Setelah selesai diisi semua soal walaupun dan jawaban, di depan kita dimasukkan lagi ke paket, di seal ya, waktu itu FedEx kalau nggak salah, di seal dan dikirim kembali ke markasnya IFTA. Jadi di review, dinilai, baru nanti dikasih tahu. 1 bulan kemudian kita dapat email yang kita tunggu-tunggu tuh. Kita dapat email, dan benar, feeling saya bahwa saya nggak lulus. Jadi untuk level 2 saya nggak lulus teman-teman ya. Dan itu gimana ya, saya yang namanya belajar persiapan IFTA itu siang dan malam. Buku saya bawa kemana-mana, kemanapun saya bawa. Ada waktu sedikit pun saya baca buku ya, ada waktu sedikit saya baca buku. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk saya terima. Saya sampai akhir tahun 2016 waktu itu ya, akhir tahun 2016 patah hati. Jadi patah hati, terus udah
nggak sanggup untuk buka buku analisa teknikal, nggak sanggup untuk ngajar. Jadi hatinya tuh hancur berkeping-keping ya. Butuh beberapa bulan untuk pulih, butuh beberapa bulan untuk saya bangkit. Akhirnya di awal tahun 2017 saya mengambil keputusan untuk mencoba lagi ujian CFTI level 2. Iya, bayar lagi teman-teman, bayar lagi. Lalu dengan persiapan yang lebih panjang, kalau kemarin persiapannya hanya 2 bulan, yang ini saya persiapannya 4 bulan. Jadi persiapannya lebih panjang. Nah, jadi saya ujian yang di April, persiapan lebih panjang. Menata hati dan semuanya, dan akhirnya saya lewat level 2. Nah, seperti itu. Jadi menurut pesan saya ya, untuk ngelewatin CFT ini kamu harus bener-bener punya semangat yang gede, punya niat yang gede banget untuk belajar analisa teknikal, untuk bukan hanya untuk gelar, tapi buat saya kamu harus jatuh cinta untuk bisa meluangkan segitu banyak effort dan tenaga untuk belajar. Itu dari sisi saya. Jadi saya mencintai analisa teknikal ini, mendapatkan begitu banyak manfaat setelah belajar melewati proses IFTA ini, bukan hanya untuk sertifikasi tapi untuk diri saya sendiri. Saya mendapatkan banyak sekali hal. Jadi itu dia teman-teman, segala hal tentang CFTI. Semoga menginspirasi teman-teman untuk belajar mendalami analisa teknikal lebih dalam lagi. Ini aja sharing saya tentang CFTI, semoga bermanfaat. Salam semangat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.